Pernahkah kamu membayangkan bahwa satu keputusan kecil di masa remaja bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang? Banyak anak muda hari ini tidak benar-benar kehilangan masa depannya karena mereka bodoh, tetapi karena mereka tidak dibekali cara menjaga diri di saat hidup mulai memberi banyak godaan. Masa remaja adalah masa yang indah, tapi juga masa yang paling rawan. Di usia ini rasa penasaran sedang tinggi-tingginya, emosi belum selalu stabil, dan keinginan untuk diterima oleh lingkungan terasa sangat kuat. Remaja ingin dianggap dewasa, ingin terlihat keren, ingin dicintai, ingin punya tempat di antara teman-temannya. Dan karena itulah, banyak keputusan di usia ini sering diambil bukan berdasarkan apa yang benar, tetapi berdasarkan apa yang sedang ramai, sedang dianggap normal, atau sedang membuat mereka merasa tidak sendirian. Inilah mengapa remaja sangat membutuhkan bekal hidup, bukan hanya pelajaran sekolah. Mereka perlu belajar tentang bagaimana menjaga diri, bagaimana menghargai tubuh dan hati mereka sendiri, bagaimana mengenali hubungan yang sehat, dan bagaimana memilih jalan yang tidak menghancurkan masa depan. Sayangnya, banyak remaja tumbuh tanpa benar-benar diajari hal-hal penting seperti ini. Mereka tahu rumus matematika, hafal teori pelajaran, tapi tidak tahu cara berkata tidak ketika ditekan. Mereka bisa menghafal banyak hal, tapi tidak tahu bagaimana melindungi harga dirinya ketika ada orang yang mencoba memanfaatkannya. Akibatnya, banyak anak muda masuk ke dalam hubungan yang salah, pergaulan yang merusak, tekanan sosial yang melelahkan, atau kebiasaan yang diam-diam mengikis masa depan mereka sedikit demi sedikit. Menjaga diri bukan berarti hidup dalam ketakutan. Menjaga diri adalah tentang tahu batas, tahu nilai diri, dan tahu bahwa tidak semua hal yang terasa menyenangkan hari ini akan berakhir baik di masa depan. Harga diri bukan soal gengsi, bukan soal merasa lebih baik dari orang lain, tapi soal memahami bahwa kamu terlalu berharga untuk dipermainkan, terlalu berharga untuk ditekan, dan terlalu berharga untuk diserahkan begitu saja kepada orang yang bahkan tidak benar-benar peduli pada hidupmu. Masa depan juga tidak dibangun hanya dari cita-cita besar, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Dari siapa yang kamu dengarkan, lingkungan seperti apa yang kamu pilih, hal apa yang kamu biarkan masuk ke pikiranmu, dan seberapa berani kamu menjaga dirimu sendiri ketika dunia sedang mendorongmu ke arah yang salah. Karena pada akhirnya, banyak remaja tidak gagal karena mereka tidak punya mimpi, tetapi karena mereka tidak punya bekal untuk melindungi mimpi itu sejak dini. Salah satu hal paling menyedihkan di zaman sekarang adalah melihat begitu banyak remaja yang sebenarnya punya potensi besar, punya masa depan cerah, punya mimpi yang indah, tetapi perlahan kehilangan arah bahkan sebelum hidup mereka benar-benar dimulai. Dan yang membuat hal ini lebih menyakitkan, banyak dari mereka tidak tersesat karena tidak cerdas, melainkan karena mereka tumbuh di tengah dunia yang sangat bising, sangat cepat, dan sangat pandai memengaruhi cara berpikir anak muda. Remaja hari ini hidup di masa ketika segalanya terasa instan. Pengakuan bisa dicari lewat media sosial, perhatian bisa datang dari orang asing, hubungan bisa dimulai hanya lewat chat, dan tekanan untuk terlihat bahagia atau terlihat keren ada hampir setiap hari. Di usia yang seharusnya dipakai untuk mengenal diri, banyak remaja justru sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka merasa harus selalu terlihat menarik, harus punya hubungan, harus diterima lingkungan, harus dianggap dewasa, harus mengikuti tren, dan harus membuktikan sesuatu agar tidak dianggap tertinggal. Tekanan seperti ini mungkin terlihat sepele dari luar, tapi bagi remaja, itu bisa sangat melelahkan dan membingungkan. Banyak dari mereka akhirnya kehilangan arah bukan karena mereka sengaja ingin hidup sembarangan, tetapi karena mereka terlalu sering mendengar suara dunia luar sampai lupa mendengar suara hati nuraninya sendiri. Mereka mulai mengambil keputusan berdasarkan rasa takut ditinggalkan, takut dianggap aneh, takut tidak punya teman, atau takut merasa sendirian. Dari situlah banyak kesalahan mulai tumbuh. Pergaulan yang salah, hubungan yang tidak sehat, kebiasaan yang merusak, dan pilihan-pilihan kecil yang pelan-pelan menjauhkan mereka dari versi terbaik dirinya. Yang lebih berbahaya, banyak remaja tidak sadar bahwa mereka sedang kehilangan arah, karena semua itu terasa normal di lingkungan mereka. Ketika semua teman melakukan hal yang sama, ketika semua konten di internet terlihat mendukung, dan ketika tidak ada orang dewasa yang benar-benar membimbing, maka sesuatu yang sebenarnya berbahaya bisa terasa biasa saja. Inilah kenapa remaja sangat butuh bekal hidup yang kuat. Mereka perlu belajar bahwa tidak semua yang ramai itu benar.
Tidak semua yang populer itu sehat. Dan tidak semua yang membuatmu merasa diterima akan membawa kebaikan. Kehilangan arah seringkali tidak terjadi dalam satu malam. Ia terjadi perlahan, lewat kebiasaan kecil yang dibiarkan, lewat batas yang terus diturunkan, dan lewat keputusan-keputusan yang dibuat tanpa berpikir panjang. Karena itu, semakin cepat seorang remaja sadar siapa dirinya, apa nilainya, dan kemana ia ingin melangkah, semakin besar peluangnya untuk tetap berdiri tegak di tengah dunia yang terus mencoba menariknya ke arah yang salah. Banyak remaja hari ini salah paham tentang arti menjaga diri. Ada yang mengira menjaga diri berarti hidup dalam ketakutan, terlalu kaku, terlalu kolot, atau tidak berani menikmati masa muda. Padahal kenyataannya, menjaga diri bukan berarti takut hidup, tetapi tahu apa yang terlalu berharga untuk dirusak. Menjaga diri adalah bentuk kecerdasan, bentuk kedewasaan, dan bentuk cinta terhadap masa depan yang belum terlihat hari ini. Di usia remaja, banyak hal memang terasa menggoda. Ada rasa ingin tahu yang besar, ada keinginan untuk mencoba, ada dorongan untuk tidak mau tertinggal dari teman-teman, dan ada perasaan ingin dianggap dewasa secepat mungkin. Tapi justru karena itulah menjaga diri menjadi sangat penting. Sebab tidak semua yang menarik itu baik, tidak semua yang terlihat seru itu aman, dan tidak semua yang membuatmu merasa diterima akan membawamu ke tempat yang benar. Menjaga diri dimulai dari hal-hal yang sering dianggap kecil. Dari berani memilih lingkungan yang sehat, dari tahu kapan harus menjauh dari situasi yang membuat hati tidak tenang, dari tidak mudah percaya pada rayuan atau perhatian yang datang terlalu cepat, dan dari berani berkata tidak meskipun itu membuatmu dianggap berbeda. Banyak remaja jatuh bukan karena mereka tidak tahu mana yang salah, tetapi karena mereka terlalu lama menoleransi hal-hal yang seharusnya sejak awal mereka jauhi. Awalnya mungkin hanya ikut-ikutan, hanya ingin diterima, hanya tidak enak menolak, atau hanya penasaran sedikit. Tapi, keputusan-keputusan kecil seperti itu, jika terus dibiarkan, bisa menjadi pintu masuk menuju penyesalan besar. Menjaga diri juga berarti menjaga pikiranmu. Tidak semua yang kamu lihat di internet layak kamu percaya. Tidak semua hubungan yang terlihat manis itu sehat. Tidak semua orang yang berkata sayang benar-benar datang dengan niat baik. Dan tidak semua yang dianggap normal oleh lingkungan memang pantas untuk diikuti. Remaja perlu belajar bahwa mereka tidak harus mencoba semua hal untuk membuktikan bahwa mereka dewasa. Kadang, justru orang yang paling dewasa adalah orang yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus menjauh, dan kapan harus melindungi dirinya sendiri. Menjaga diri bukan berarti membatasi hidupmu sampai kamu tidak bisa bahagia. Justru sebaliknya, menjaga diri adalah cara agar kamu tidak kehilangan hal-hal yang paling penting dalam hidupmu hanya karena kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Karena pada akhirnya, hidup tidak hanya tentang seberapa berani kamu mencoba sesuatu, tetapi juga tentang seberapa bijak kamu menjaga apa yang tidak bisa diganti jika sudah rusak. Dan di usia remaja, salah satu hal paling berharga yang harus kamu jaga adalah dirimu sendiri. Salah satu hal paling penting yang harus dimiliki seorang remaja di zaman sekarang adalah harga diri. Sayangnya, justru inilah yang sering paling mudah goyah ketika seseorang masih muda. Banyak remaja tidak kehilangan arah karena mereka tidak punya kemampuan, tetapi karena mereka tidak sadar betapa berharganya diri mereka sendiri. Mereka terlalu mudah memberikan waktu, perhatian, perasaan, kepercayaan, bahkan batas dirinya kepada orang lain hanya demi diterima, disukai, atau tidak ditinggalkan. Padahal, ketika seseorang tidak tahu nilainya sendiri, dunia akan sangat mudah menawar dirinya dengan hal-hal yang murah. Harga diri bukan soal sombong, bukan soal merasa paling hebat, dan bukan juga soal menjaga gengsi. Harga diri adalah tentang memahami bahwa kamu punya nilai yang tidak boleh diinjak, tidak boleh dipermainkan, dan tidak boleh dijual murah demi validasi sesaat. Banyak remaja hari ini rela menurunkan batas hanya karena takut kehilangan seseorang. Mereka rela mengorbankan kenyamanan, prinsip, bahkan rasa aman hanya agar hubungan tetap bertahan, agar pertemanan tidak rusak, atau agar tidak dianggap aneh oleh lingkungan. Inilah titik berbahaya ketika seseorang mulai menukar harga dirinya dengan penerimaan dari orang lain. Mereka lupa bahwa orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan pernah meminta kamu mengorbankan dirimu demi membuktikan sesuatu. Orang yang benar-benar peduli tidak akan membuatmu merasa harus terus menurunkan nilai dirimu agar tetap dipilih. Remaja perlu tahu bahwa tidak semua perhatian itu tulus, tidak semua pujian itu sehat, dan tidak semua orang yang datang dengan kata-kata manis benar-benar melihatmu sebagai seseorang yang berharga. Kadang mereka hanya melihat celah, melihat kelemahan, melihat kebutuhanmu untuk dicintai, lalu memanfaatkannya.
Karena itu, memiliki harga diri berarti tahu kapan harus berhenti memberi, tahu kapan harus menjauh, dan tahu bahwa dirimu terlalu berharga untuk terus bertahan di tempat yang membuatmu kehilangan rasa hormat terhadap dirimu sendiri. Harga diri juga terlihat dari cara kamu memilih lingkungan, cara kamu membiarkan orang berbicara padamu, cara kamu menanggapi tekanan, dan cara kamu memutuskan apakah suatu hubungan layak dipertahankan atau tidak. Jika kamu terus bertahan di tempat yang membuatmu merasa kecil, merasa tidak cukup, merasa bersalah karena menjaga batas, atau merasa harus berubah menjadi seseorang yang bukan dirimu agar diterima, maka mungkin yang sedang kamu pertahankan bukan cinta, tapi ketakutan untuk ditinggalkan. Dan ketakutan seperti itu bisa sangat mahal jika dibayar dengan harga dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar kuat bukan hanya mereka yang bisa bertahan dalam banyak hal, tetapi mereka yang cukup sadar untuk tidak membiarkan siapapun memperlakukan dirinya dengan murah. Banyak remaja tidak benar-benar sadar bahwa salah satu hal yang paling kuat membentuk masa depan mereka bukan hanya keluarga, bukan hanya sekolah, dan bukan hanya bakat yang mereka punya, tetapi juga siapa yang mereka pilih untuk ada di sekeliling mereka setiap hari. Pertemanan mungkin terlihat sederhana, hanya ngobrol, bercanda, nongkrong, berbagi cerita, saling kirim pesan, atau sekedar menghabiskan waktu bersama. Tapi justru dari situlah, pengaruh terbesar sering tumbuh secara diam-diam. Lingkungan pertemanan bisa menjadi tempat seseorang berkembang, tapi juga bisa menjadi tempat seseorang pelan-pelan kehilangan arah tanpa sadar. Di usia remaja, kebutuhan untuk diterima itu sangat besar. Banyak anak muda rela mengubah cara berpikir, cara bicara, cara berpakaian, bahkan nilai hidupnya hanya agar tidak dianggap berbeda. Mereka takut dikucilkan, takut tidak punya teman, takut dianggap membosankan, atau takut terlihat tidak gaul. Dan karena rasa takut itu, banyak remaja akhirnya membiarkan dirinya masuk ke dalam lingkungan yang sebenarnya tidak sehat. Awalnya mungkin hanya ikut-ikutan bercanda kasar, ikut nongkrong di tempat yang tidak tepat, ikut membenarkan kebiasaan yang salah, atau ikut diam ketika teman melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Tapi sedikit demi sedikit, semua itu bisa mengubah cara pandang seseorang. Sesuatu yang dulu terasa salah mulai terasa biasa. Sesuatu yang dulu membuat hati tidak tenang mulai dianggap normal. Dan ketika hati sudah mulai terbiasa dengan yang salah, disitulah bahaya sesungguhnya dimulai. Lingkungan yang buruk jarang langsung menghancurkan seseorang dalam satu hari. Ia bekerja pelan-pelan. Ia mengikis batas, melemahkan prinsip, menumpulkan nurani, dan membuat seseorang semakin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang hanya dianggap keren oleh kelompoknya. Karena itu, remaja harus mulai belajar satu hal penting. Tidak semua teman layak dipertahankan, dan tidak semua lingkungan pantas diperjuangkan. Teman yang baik bukan hanya teman yang seru diajak tertawa, tapi juga teman yang membuatmu tetap waras saat dunia sedang kacau. Teman yang benar bukan yang mendorongmu mencoba hal-hal berbahaya, tapi yang berani mengingatkanmu saat kamu hampir salah langkah. Lingkungan yang sehat tidak akan membuatmu harus menurunkan nilai dirimu agar diterima. Ia justru akan membuatmu tumbuh, berpikir lebih jernih, dan semakin dekat dengan versi terbaik dirimu. Kadang keputusan paling dewasa bukan tentang mencari banyak teman, tetapi tentang berani menjauh dari lingkungan yang diam-diam sedang merusak masa depanmu. Karena pada akhirnya, jika kamu terlalu lama berjalan bersama orang-orang yang salah, maka bukan hanya langkahmu yang ikut berubah, tapi juga arah hidupmu. Salah satu hal yang paling memengaruhi hidup remaja zaman sekarang adalah sesuatu yang hampir tidak pernah lepas dari tangan mereka, media sosial. Bagi banyak anak muda, media sosial bukan lagi sekedar tempat hiburan. Ia sudah menjadi ruang untuk mencari perhatian, tempat membandingkan hidup, tempat membangun citra, tempat mencari pengakuan, bahkan kadang menjadi tempat di mana harga diri seseorang naik dan turun hanya karena jumlah like, views, komentar, atau siapa yang melihat story mereka. Dan yang membuatnya berbahaya, semua itu sering terlihat normal. Padahal tanpa disadari, banyak remaja sedang hidup di bawah tekanan yang sangat besar hanya demi terlihat baik-baik saja di layar. Mereka merasa harus selalu tampil menarik, harus selalu update, harus punya hidup yang seru, harus terlihat bahagia, harus punya banyak teman, harus punya hubungan, dan harus mendapat perhatian agar tidak merasa tertinggal. Sedikit demi sedikit, hidup mereka tidak lagi dijalani untuk diri sendiri, tetapi untuk dinilai oleh orang lain. Inilah yang disebut validasi, ketika rasa berharga seseorang mulai bergantung pada respon dari luar. Dan saat seorang remaja terlalu bergantung pada validasi, ia akan lebih mudah kehilangan arah.
Ia bisa mulai melakukan banyak hal bukan karena itu baik, tetapi karena itu membuatnya diperhatikan. Ia bisa menurunkan batas dirinya hanya agar terlihat menarik. Ia bisa mengikuti tren yang tidak sehat hanya karena takut tidak relevan. Ia bisa rela mengorbankan kenyamanan, privasi, bahkan prinsip hidupnya hanya demi diterima di dunia digital yang sebenarnya sangat cepat melupakan. Salah satu bahaya terbesar dari media sosial adalah ilusi. Apa yang terlihat di layar seringkali bukan kenyataan sepenuhnya. Banyak orang terlihat bahagia padahal sedang berjuang. Banyak hubungan terlihat manis padahal tidak sehat. Banyak gaya hidup terlihat keren padahal sebenarnya kosong. Tapi karena remaja terus-menerus melihat potongan hidup orang lain yang tampak sempurna, mereka mulai merasa hidupnya sendiri kurang. Mereka merasa wajahnya kurang bagus, tubuhnya kurang ideal, hidupnya kurang seru, dan dirinya kurang layak untuk dicintai. Inilah luka diam-diam yang jarang dibicarakan. Media sosial tidak selalu merusak dengan cara yang keras, kadang ia merusak pelan-pelan, lewat rasa minder, rasa tidak cukup, dan kebiasaan membandingkan diri tanpa henti. Karena itu, remaja perlu belajar bahwa tidak semua yang viral layak diikuti, tidak semua yang ramai itu sehat, dan tidak semua perhatian itu bernilai. Menjaga diri di era digital berarti tahu kapan harus berhenti membandingkan, tahu kapan harus menutup layar, dan tahu bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh algoritma. Karena pada akhirnya, masa depanmu terlalu penting untuk diserahkan kepada dunia maya, yang bahkan tidak benar-benar mengenal siapa dirimu. Salah satu kemampuan paling penting yang harus dimiliki remaja jika ingin selamat dari banyak tekanan hidup adalah kemampuan untuk berani berkata tidak. Kelihatannya sederhana, hanya 2 huruf, hanya 1 kata. Tapi kenyataannya, banyak anak muda justru paling sulit mengucapkannya. Bukan karena mereka tidak tahu sesuatu itu salah, tetapi karena mereka takut dengan reaksi setelah menolak. Takut dibilang tidak asik, takut dianggap sok suci, takut dijauhi teman, takut membuat pasangan marah, takut kehilangan lingkungan, atau takut dianggap lemah. Dan karena rasa takut itulah, banyak remaja akhirnya mengatakan iya pada hal-hal yang sebenarnya sejak awal sudah membuat hati mereka tidak tenang. Mereka mengiyakan ajakan yang tidak sehat, membiarkan batasnya dilanggar, ikut dalam situasi yang membuat tidak nyaman, atau bertahan dalam hubungan yang pelan-pelan melukai diri mereka sendiri. Padahal kenyataannya, banyak penyesalan besar dalam hidup bermula dari satu momen kecil ketika seseorang sebenarnya ingin menolak, tapi tidak berani. Belajar berkata tidak bukan berarti menjadi orang yang kasar, dingin, atau susah bergaul. Belajar berkata tidak berarti kamu mulai sadar bahwa kamu punya hak untuk menjaga dirimu sendiri. Kamu tidak harus selalu menyenangkan semua orang, kamu tidak wajib menuruti semua ajakan, dan kamu tidak harus menjelaskan dirimu panjang lebar hanya agar orang lain tidak kecewa. Jika sesuatu membuatmu tidak nyaman, jika situasinya terasa salah, jika hatimu sudah memberi tanda bahaya, maka itu sudah cukup menjadi alasan untuk menolak. Remaja perlu memahami bahwa banyak orang tidak akan langsung menghargai batasmu jika kamu sendiri tidak berani menjaganya. Orang yang terbiasa memaksa akan terus mencoba sejauh kamu membiarkan. Orang yang manipulatif akan terus menekan selama kamu masih takut kehilangan. Dan lingkungan yang salah akan terus menarikmu selama kamu belum cukup kuat untuk berkata tidak. Karena itu, keberanian menolak adalah bentuk perlindungan yang sangat besar. Kadang satu kata tidak bisa menyelamatkanmu dari hubungan yang salah, dari lingkungan yang merusak, dari keputusan yang akan kamu sesali, atau dari luka yang tidak perlu terjadi. Dan jika seseorang marah, menjauh, atau berubah sikap hanya karena kamu menjaga batasmu, maka mungkin memang dia tidak pernah benar-benar menghargaimu sejak awal. Pada akhirnya, menjadi remaja yang kuat bukan berarti berani mencoba semua hal. Tapi berarti cukup dewasa untuk tahu mana yang harus kamu tolak demi melindungi dirimu, harga dirimu, dan masa depanmu. Karena tidak semua yang datang harus diterima, dan tidak semua yang ditawarkan pantas untuk kamu iakan. Salah satu hal yang paling sering membuat remaja kehilangan arah adalah hubungan yang salah tapi dianggap cinta. Di usia muda, perasaan memang bisa terasa sangat kuat. Sedikit perhatian bisa terasa istimewa, sedikit kedekatan bisa terasa seperti rumah. Dan seseorang yang datang di saat kita merasa sepi bisa dengan mudah dianggap sebagai jawaban atas semua kekosongan. Itulah kenapa banyak remaja begitu mudah masuk ke dalam hubungan yang sebenarnya belum mereka pahami sepenuhnya. Mereka hanya tahu rasanya senang diperhatikan, rasanya punya seseorang, rasanya tidak sendirian.
Tapi sayangnya, tidak semua hubungan yang membuatmu merasa spesial akan benar-benar membawamu ke arah yang baik. Banyak hubungan remaja justru dimulai dengan hal-hal manis, lalu perlahan berubah menjadi beban yang diam-diam menghancurkan. Awalnya mungkin hanya saling perhatian, lalu mulai saling mengatur. Awalnya hanya ingin selalu dekat, lalu berubah menjadi posesif. Awalnya hanya ingin tahu, lalu berubah menjadi kontrol. Awalnya hanya minta bukti sayang, lalu berubah menjadi tekanan yang membuat seseorang terus menurunkan batas dirinya. Inilah bentuk hubungan yang tidak sehat. Dan banyak remaja tidak menyadarinya karena semuanya dibungkus atas nama cinta. Mereka mengira kalau seseorang cemburu berarti peduli. Mereka mengira kalau seseorang marah saat ditolak berarti takut kehilangan. Mereka mengira kalau harus selalu menuruti agar hubungan tetap aman itu adalah bentuk kesetiaan. Padahal hubungan yang sehat tidak pernah dibangun di atas rasa takut. Cinta yang sehat tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Ia tidak membuatmu harus selalu merasa bersalah, tidak membuatmu terus membuktikan diri, dan tidak membuatmu harus mengorbankan kenyamanan atau harga dirimu agar tetap dipilih. Hubungan yang sehat justru membuatmu merasa aman, dihargai, didengar, dan tumbuh menjadi versi dirimu yang lebih baik. Sebaliknya, hubungan yang menghancurkan akan membuatmu lelah, cemas, mudah menangis, merasa tidak cukup, dan perlahan kehilangan arah hidupmu. Banyak remaja terlalu fokus mempertahankan hubungan sampai lupa mempertahankan dirinya sendiri. Mereka takut kehilangan orang lain, tapi tidak sadar bahwa mereka sedang kehilangan ketenangan, harga diri, bahkan masa depannya sedikit demi sedikit. Inilah mengapa remaja harus belajar satu hal penting. Tidak semua orang yang datang dengan kata sayang layak kamu perjuangkan. Kadang keputusan paling dewasa bukan tentang bertahan, tapi tentang berani pergi dari hubungan yang membuatmu semakin jauh dari dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu harus hancur hanya untuk tetap bersama. Di balik banyak remaja yang kuat, tahu batas, tahu cara menjaga diri, dan tidak mudah goyah oleh tekanan dunia luar, biasanya ada satu hal yang sangat berpengaruh. Rumah yang cukup aman untuk pulang. Sayangnya, tidak semua remaja tumbuh dengan rasa aman seperti itu. Banyak anak muda hari ini terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam hatinya, mereka menyimpan banyak kebingungan, banyak tekanan, dan banyak pertanyaan yang tidak pernah benar-benar punya tempat untuk dijawab. Mereka punya rumah, tapi tidak merasa benar-benar dipahami. Mereka tinggal bersama keluarga, tapi tidak merasa cukup aman untuk jujur. Mereka punya orang tua, tapi takut bicara karena khawatir hanya akan dimarahi, dibandingkan, atau dianggap berlebihan. Inilah salah satu alasan kenapa banyak remaja akhirnya mencari tempat pulang ke arah yang salah. Mereka mencari penerimaan dari teman, mencari ketenangan dari hubungan yang belum tentu sehat, mencari validasi dari media sosial, dan mencari jawaban dari dunia luar yang belum tentu benar-benar peduli pada masa depan mereka. Padahal sebenarnya, keluarga seharusnya menjadi benteng pertama yang membuat seorang remaja tidak mudah runtuh. Peran orang tua bukan hanya memberi makan, menyekolahkan, atau membuat aturan. Peran orang tua jauh lebih besar dari itu. Membangun rasa aman, rasa dihargai, dan rasa didengar di dalam rumah. Karena anak yang merasa diterima di rumah, biasanya tidak akan terlalu mudah menyerahkan dirinya demi diterima di luar. Anak yang tumbuh dengan komunikasi yang sehat di rumah juga lebih berani bercerita ketika ada masalah. Lebih mudah mengenali hubungan yang tidak sehat, dan lebih kuat menghadapi tekanan lingkungan. Banyak orang tua ingin anaknya baik-baik saja, tapi kadang lupa bahwa remaja tidak hanya butuh nasihat, mereka juga butuh didengarkan. Tidak hanya butuh larangan, tapi juga butuh penjelasan. Tidak hanya butuh aturan, tapi juga butuh kehangatan. Karena terlalu banyak anak muda yang sebenarnya tidak memberontak karena jahat, tetapi karena mereka terlalu lama merasa sendirian di rumahnya sendiri. Di zaman sekarang, tantangan remaja jauh lebih rumit dibanding dulu. Tekanan datang bukan hanya dari lingkungan nyata, tapi juga dari internet, media sosial, pergaulan digital, dan standar hidup yang terus berubah. Karena itu, keluarga tidak bisa hanya hadir saat anak sudah terlanjur salah. Keluarga harus hadir lebih awal, lebih dekat, dan lebih sadar. Karena rumah yang hangat bisa menjadi perlindungan paling kuat dari dunia yang dingin. Dan pada akhirnya, banyak remaja tidak butuh rumah yang sempurna. Mereka hanya butuh satu tempat di mana mereka bisa jujur, didengar, dan tetap dicintai tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain. Banyak remaja berpikir bahwa masa depan adalah sesuatu yang masih sangat jauh. Mereka merasa hidup yang sesungguhnya baru akan dimulai nanti, setelah lulus, setelah dewasa, setelah bekerja, atau setelah semuanya terasa lebih jelas. Karena itulah, banyak keputusan di usia remaja sering dianggap sepele.
Masih muda, nanti juga berubah. Cuma sekali, nggak akan ngaruh. Yang penting senang dulu, urusan masa depan belakangan. Kalimat-kalimat seperti ini terdengar biasa, bahkan sering dianggap wajar. Tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena kenyataannya, masa depan tidak dibangun secara tiba-tiba di satu hari besar, tetapi dibentuk pelan-pelan dari kebiasaan kecil dan keputusan kecil yang kamu ambil hari ini. Masa depanmu sedang dibangun sekarang, bahkan ketika kamu merasa belum siap memikirkannya. Ia dibentuk dari siapa yang kamu dengarkan, apa yang kamu biarkan masuk ke pikiranmu, lingkungan seperti apa yang kamu pertahankan, hubungan seperti apa yang kamu izinkan tinggal dalam hidupmu, dan seberapa serius kamu menghargai dirimu sendiri. Banyak orang dewasa hari ini menyesali bukan hanya kesalahan besar yang mereka lakukan, tapi justru keputusan-keputusan kecil yang dulu mereka anggap sepele saat remaja. Karena satu kebiasaan buruk yang dibiarkan bisa menjadi karakter. Satu batas yang terus diturunkan bisa menjadi pola hidup, dan satu keputusan yang salah jika terus diulang bisa mengubah arah masa depan tanpa terasa. Itulah mengapa remaja tidak boleh meremehkan kekuatan dari pilihan-pilihan sederhana. Memilih menjauh dari lingkungan yang salah, memilih berkata tidak, memilih menjaga diri, memilih fokus pada pertumbuhan diri, memilih menghargai waktu, dan memilih tidak menukar masa depan demi kesenangan sesaat. Semua itu mungkin terlihat kecil hari ini, tapi dampaknya bisa sangat besar nanti. Masa depan yang baik tidak lahir dari keberuntungan semata. Ia lahir dari kesadaran, disiplin, dan keberanian untuk menjaga hal-hal penting sejak masih muda. Remaja perlu tahu bahwa mereka tidak harus punya hidup yang sempurna sekarang. Mereka juga tidak harus selalu kuat, selalu tahu jawaban, atau selalu berjalan tanpa salah. Tapi mereka harus mulai belajar satu hal penting. Setiap pilihan punya arah. Dan kalau kamu tidak mulai memikirkan arah hidupmu hari ini, maka dunia akan dengan sangat mudah memilihkan arah untukmu. Sayangnya, arah yang dipilih dunia tidak selalu membawa kebaikan. Karena itu, jangan tunggu hidupmu rusak dulu, baru sadar pentingnya menjaga diri. Jangan tunggu kehilangan harga diri dulu, baru belajar menghargai dirimu. Dan jangan tunggu masa depanmu retak dulu, baru menyesali keputusan yang hari ini masih bisa kamu ubah. Karena pada akhirnya, masa depanmu bukan dibentuk oleh satu momen besar nanti, tapi oleh siapa dirimu saat tidak ada yang melihat, hari ini. Pada akhirnya, menjadi remaja memang tidak mudah. Di usia yang masih muda, seseorang sedang berusaha mencari jati diri, memahami perasaan, mengenal dunia, dan belajar menentukan arah hidupnya sendiri. Di saat yang sama, tekanan dari lingkungan, media sosial, pertemanan, hubungan, rasa penasaran, dan keinginan untuk diterima sering datang begitu kuat. Karena itulah, banyak remaja jatuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka belum benar-benar dibekali cara menjaga diri, menjaga harga diri, dan menjaga masa depan mereka sendiri. Dan itulah mengapa bekal hidup seperti ini sangat penting. Dari belajar mengenal diri, memahami arti menjaga diri, membangun harga diri, memilih lingkungan, mengelola tekanan media sosial, berani berkata tidak, mengenali hubungan yang sehat, memahami pentingnya keluarga, sampai menyadari bahwa masa depan dibentuk hari ini, semua itu bukan sekadar nasihat biasa. Itu adalah fondasi hidup. Karena sejujurnya, dunia ini tidak selalu ramah. Tidak semua orang datang dengan niat baik. Tidak semua perhatian itu tulus, tidak semua tren itu sehat, dan tidak semua hal yang terlihat menyenangkan akan berakhir membawa kebaikan. Inilah kenapa seorang remaja harus belajar satu hal penting sejak dini. Dirimu terlalu berharga untuk dipermainkan. Harga dirimu terlalu mahal untuk ditukar dengan penerimaan sesaat. Hatimu terlalu penting untuk diserahkan kepada orang yang salah. Dan masa depanmu terlalu besar untuk dihancurkan hanya karena satu fase hidup yang kamu Jalani tanpa arah. Kalau kamu masih remaja dan sedang mendengar ini, ingat baik-baik. Kamu tidak harus mencoba semua hal untuk dianggap dewasa. Kamu tidak harus mengikuti semua arus agar dianggap keren. Dan kamu tidak harus mengorbankan dirimu agar tetap diterima. Kadang, keputusan paling berani bukan tentang ikut, tapi tentang berani menjaga dirimu sendiri ketika dunia menyuruhmu menurunkan batas. Karena orang yang benar-benar kuat bukan hanya mereka yang berani melawan dunia, tetapi mereka yang tidak membiarkan dunia merusak nilai dirinya. Jadi sebelum kamu mencari orang yang menghargaimu, belajarlah dulu menghargai dirimu sendiri. Sebelum kamu ingin masa depan yang baik, mulailah menjaga langkahmu hari ini. Dan sebelum kamu ingin hidupmu berubah, sadari dulu bahwa semua perubahan besar selalu dimulai dari keputusan kecil yang kamu ambil sekarang. Kalau kamu merasa konten ini penting, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar channel ini terus menghadirkan konten edukatif, reflektif, dan bermanfaat untuk remaja dan kehidupan. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, hal apa yang paling sulit dijaga di usia remaja?
diri sendiri, pergaulan, atau masa depan. Dan kalau kamu merasa video ini bisa menyadarkan seseorang, jangan lupa bagikan ke teman, saudara, atau siapapun yang sedang butuh pengingat ini. Karena kadang, satu konten sederhana bisa menjadi awal dari perubahan hidup seseorang.